Misalnya memperbanyak sholawat tapi sholawatnya malah menyebut nama yang lain, ya jamalu, itu tidak dituntunkan yang begitu-begitu. Itu adalah syair, karena memang di tempat kita itu asal berbahasa Arab kemudian dianggap sholawat, padahal itu bisa jadi syair-syair yang isinya juga kita belum tentu tahu apa maknanya. Baik, ini ada pertanyaan untuk membaca sholawat. Baik, sholawat yang diajarkan di dalam agama kita adalah sebagaimana sholawat pada saat kita sedang sholat, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya, atau sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu ala Muhammad. Adapun yang lainnya itu sifatnya adalah syair-syair yang disusun oleh para tokoh, baik itu dari kalangan para ulama ataupun dari kalangan para musisi sebagaimana yang kita kenal saat ini yang sering berseliweran di sosial media. Itu sifatnya adalah syair-syair. Adapun sholawat yang merupakan bentuk tuntunan dari Nabi, jelas Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya sebagaimana di dalam sholat itu, atau sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu ala Muhammad. Adapun kemudian syair-syair, maka itu adalah bagian dari kreasi orang-orang sesudah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sesudah masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan bagian dari tata cara beribadah, dan termasuk itu sifatnya berkembang setiap zaman, setiap masa. Begitu lahir musisi maka akan lahir syair baru, begitu lahir grup baru maka akan lahir syair yang baru. Bahkan grup satu dengan grup yang lain itu syairnya tidak sama. Jika syairnya pun sama, iringannya tidak sama. Yang satu boleh goyang, yang satu tidak boleh misalnya, ya kan? Kenapa? Karena itu sebenarnya bukan bagian dari sholawat yang dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak dalam ibadah, tetapi itu sebatas syair-syair yang disusun oleh orang-orang yang datang kemudian, bukan merupakan bentuk sholawat yang diajarkan bagi kita untuk diperbanyak di dalam ibadah. Sehingga kita tidak perlu kemudian pada saat beribadah pada hari Jumat misalnya memperbanyak sholawat tapi sholawatnya malah menyebut nama yang lain, ya jamalu, itu tidak dituntunkan yang begitu-begitu. Itu adalah syair, bukan merupakan bentuk sholawat, karena memang di tempat kita itu asal berbahasa Arab kemudian dianggap sholawat, padahal itu bisa jadi syair-syair yang isinya juga kita belum tentu tahu apa maknanya. Maka Islam ini simple, Islam ini mudah. Kerjakan yang mudah, kerjakan yang simple sebagaimana tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti penting pula kita kemudian kalau membaca atau melafatkan syair-syair tersebut perlu juga untuk mengetahui artinya. Jangan sampai kita kemudian terjatuh pada sikap ghulu, berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi ketika kita tidak tahu artinya, kemudian yang kita lafatkan ternyata sikap berlebih-lebihan kepada beliau. Sehingga penting juga kita untuk memahami maknanya. Oh, ternyata ada unsur berlebih-lebihan, maka perlu kita tinggalkan. Kenapa? Tidak boleh kita berlebih-lebihan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya bedakan syair dengan sholawat sebagai bagian dari tuntunan beribadah. Adapun bagi Bapak Ibu di dalam rapat, di dalam ceramah yang sifatnya berbahasa Indonesia, basa Jawa, itu sholawat sifatnya bebas. Jenengan boleh nganggo basa Jawa, mugi-mugi sholawatun salam konjuk datang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga sholawat. Tetapi konteksnya di sini adalah sholawat dalam pembukaan ceramah, dalam pembukaan khutbah boleh pakai bahasa apa saja, dalam rapat dan seterusnya. Tetapi dalam hal tadi sebagai bentuk zikir, sebagai bentuk diucapkan berkali-kali, maka itu sudah ada tuntunan dari Nabi. Tidak perlu menyibukkan dengan syair-syair yang tidak ada
tuntunannya.